alam semesta yang tak bertepi, di antara getaran penciptaan dan keheningan abadi, bersemayam sebuah kekuatan gaib yang menumbuhkan benih-benih kasih di hati setiap makhluk. Kekuatan itu berwujud sesosok dewa rupawan yang membawa busur tebu dan anak panah berhias bunga. Dialah Dewa Kama, sang penguasa hasrat dan cinta. Namun, bahkan dewa sepertinya pun tak luput dari takdir yang penuh liku. Kisah ini akan membawa kita ke Kahyangan, ke puncak Gunung Suci, menyaksikan sebuah pengorbanan agung demi menyelamatkan keseimbangan tiga dunia, sebuah pengorbanan yang lahir dari perintah mustahil, membuat sang pertapa agung jatuh cinta. Alkisah, suatu masa, terlahir sesosok dewa dengan paras yang tiada bandingannya. Kulitnya hijau zamrud, matanya memancarkan kelembutan, dan senyumnya mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Dialah Kama, yang ditakdirkan untuk menjadi perwujudan dari cinta, hasrat, dan keindahan. Sejak kelahirannya, ia dianugerahi kekuatan untuk menanamkan benih asmara di hati para dewa, manusia, hingga para asura sekalipun. Sebagai senjatanya, Dewa Kama membawa sebuah busur yang terbuat dari batang tebu manis, dengan tali busur yang dijalin dari sebarisan lebah madu yang berdengung lembut. Anak panahnya pun bukanlah terbuat dari logam yang mematikan, melainkan dari 5 jenis bunga pilihan yang harum semerbak: bunga seroja putih, bunga melati, bunga mangga, bunga campaka, dan bunga asoka biru. Masing-masing bunga memiliki kekuatan untuk membangkitkan aspek cinta yang berbeda di dalam jiwa sasarannya. Dalam menjalankan tugasnya menyebarkan cinta, Kama tidak pernah sendirian. Ia selalu didampingi oleh istrinya yang setia dan sama rupawannya, Dewi Rati, yang merupakan perwujudan dari gairah. Bersama mereka, turut pula Dewa Vasanta, sang dewa musim semi, yang kehadirannya membuat alam bersorak, bunga-bunga bermekaran, dan udara dipenuhi aroma cinta. Burung-burung tekukur dan kakak tua menjadi pengiring setia mereka. Nyanyiannya menjadi musik latar bagi setiap kisah asmara yang mereka ciptakan. Di alam swarga loka, kediaman para dewa, Kama menjadi dewa yang paling dicintai sekaligus sedikit ditakuti. Dicintai karena ia membawa kebahagiaan dan penyatuan. Namun juga ditakuti, karena panahnya tak pernah meleset. Bahkan dewa-dewa agung pun tak berdaya jika sudah terkena panah bunganya. Ia adalah arsitek dari kisah-kisah cinta terindah di seluruh jagat raya, memastikan bahwa roda kehidupan terus berputar melalui kekuatan tarik-menarik antara dua jiwa. Kama menjalankan tugasnya dengan penuh ridho, memahami bahwa cinta adalah fondasi dari penciptaan itu sendiri. Tanpa kehadirannya, dunia akan menjadi dingin, sunyi, dan tanpa warna. Ia adalah denyut jantung kosmik yang membuat kehidupan terasa layak untuk dijalani, sebuah kekuatan lembut namun dahsyat yang mampu mengubah takdir dan menggerakkan semesta. Keberadaannya adalah jaminan bahwa di tengah kekacauan sekalipun, harapan akan cinta akan selalu ada. Namun, kedamaian di tiga dunia tidak berlangsung selamanya. Muncul sesosok asura atau raksasa perkasa bernama Taraka. Melalui pertapaan yang sangat berat selama ribuan tahun, Taraka berhasil mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma. Anugerah itu membuatnya nyaris abadi. Ia tidak bisa dikalahkan atau dibunuh oleh dewa, manusia, atau makhluk apapun yang ada di alam semesta. Satu-satunya kelemahan dari anugerah itu adalah ia hanya bisa dikalahkan oleh seorang anak yang lahir dari benih Dewa Siwa. Menyadari kekuatannya yang tak tertandingi, Taraka menjadi angkuh dan tiran. Ia mengobarkan perang melawan para dewa, menaklukkan swarga loka, dan mengusir Dewa Indra beserta dewa-dewi lainnya dari singgasana mereka. Tiga dunia berada di ambang kehancuran. Para dewa terpaksa hidup dalam persembunyian, kekuatan mereka luntur, dan harapan mereka menipis. Kekacauan merajalela, hukum alam terbalik, dan penderitaan menyebar ke seluruh penjuru. Dalam keputusasaan, para dewa yang dipimpin oleh Indra menghadap Dewa Brahma untuk meminta petunjuk. Dewa Brahma mengingatkan mereka kembali akan syarat satu-satunya untuk mengalahkan Taraka. Harus ada seorang putra yang lahir dari Dewa Siwa. Ini adalah sebuah masalah besar. Sebab, setelah kematian istri pertamanya, Sati, Dewa Siwa telah menarik diri sepenuhnya dari urusan duniawi. Ia tenggelam dalam samadhi yang maha dahsyat di puncak gunung Kailas yang beku. Dewa Siwa, Sang Mahadewa, adalah perwujudan dari kekuatan penghancur sekaligus pertapa agung.
Melepaskan diri dari segala ikatan duniawi, ia duduk tak bergeming selama berabad-abad. Pikirannya menyatu dengan kesadaran kosmik tertinggi. Mengganggu pertapaannya sama saja dengan mencari bencana. Kemurkaannya dikenal mampu membakar seluruh alam semesta hingga menjadi debu. Para dewa diliputi ketakutan dan kebimbangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat sang pertapa agung, yang telah bersumpah untuk hidup dalam keheningan abadi, jatuh cinta dan bersedia memiliki keturunan? Tugas ini tampak mustahil. Namun, tidak ada pilihan lain. Demi menyelamatkan alam semesta dari cengkeraman Taraka, risiko terbesar harus diambil. Setelah berunding, para dewa sepakat bahwa hanya ada satu kekuatan di seluruh jagat raya yang mungkin bisa berhasil. Panah cinta milik Dewa Kama. Sementara para dewa gelisah di pengasingan, di puncak gunung Kailas yang diselimuti salju abadi, keheningan agung menyelimuti segalanya. Di sanalah Dewa Siwa, sang Mahayogi, duduk bersila di atas kulit harimau. Matanya terpejam, napasnya nyaris tak terasa, dan seluruh tubuhnya tak bergerak laksana gunung batu. Ia telah menyatu dengan keabadian, jiwanya mengembara melampaui batas ruang dan waktu, menjaga keseimbangan kosmik melalui kekuatan pertapaannya. Di dekat tempat Siwa bertapa, Dewi Parwati, yang merupakan reinkarnasi dari Sati, dengan sabar dan setia melakukan pengabdian. Setiap hari ia datang membawa bunga-bunga segar, membersihkan area pertapaan, dan melayani Sang Mahadewa dengan harapan dapat meluluhkan hatinya. Parwati, yang terlahir sebagai putri Raja Gunung Himawan, telah ditakdirkan untuk menjadi istri Siwa. Namun, cinta dan pengabdiannya saja tidak cukup untuk menembus benteng pertapaan Siwa yang begitu kokoh. Dewa Siwa sama sekali tidak menyadari kehadiran Parwati. Pikirannya telah terlepas dari segala bentuk hasrat dan keterikatan duniawi. Baginya, cinta, keindahan, dan semua perasaan yang fana adalah gangguan bagi pencapaian spiritual tertinggi. Keheningan adalah istrinya, dan kesunyian adalah sahabatnya. Ia adalah perwujudan dari penolakan total terhadap semua yang diwakili oleh Dewa Kama. Energi yang terpancar dari Samadhi Siwa begitu dahsyat, hingga menciptakan aura kedamaian sekaligus kengerian di sekelilingnya. Tidak ada makhluk yang berani mendekat. Angin pun seolah berhenti berembus karena hormat, dan bahkan waktu terasa melambat di hadapan keagungan pertapaannya. Inilah benteng yang harus ditembus, dinding keheningan yang harus diruntuhkan demi keselamatan alam semesta. Tugas yang menanti Dewa Kama bukanlah sekadar membangkitkan cinta, melainkan menantang sebuah prinsip kosmik yang agung. Ia harus berhadapan dengan kekuatan penolakan terbesar di alam semesta, yaitu Dewa Siwa sendiri. Misi ini bukan hanya tentang menyatukan dua jiwa, tetapi tentang mempertaruhkan nyawanya sendiri di hadapan kemurkaan Sang Mahadewa yang legendaris, yang mampu menghanguskan apapun dengan api dari mata ketiganya. Dewa Indra, pemimpin para dewa, akhirnya mendatangi kediaman Dewa Kama yang indah. Dengan wajah muram dan penuh permohonan, ia menceritakan tentang teror Asura Taraka dan satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki. "Wahai Dewa Kama," ujar Indra, "hanya engkau yang bisa menyelamatkan kami. Hanya panah bungamu yang mampu menembus hati beku Sang Mahadewa Siwa. Buatlah ia jatuh cinta pada Dewi Parwati." Mendengar permintaan itu, Dewa Kama terdiam. Wajahnya yang selalu ceria kini pucat pasi. Ia tahu betul siapa yang akan dihadapinya. Mengganggu Samadhi Dewa Siwa adalah tindakan yang paling berbahaya di seluruh jagat raya. Ia sadar bahwa nyawanya akan menjadi taruhannya. Ia menatap istrinya, Rati, yang juga mendengar permohonan itu dengan hati berdebar cemas. Rati memohon agar suaminya menolak tugas bunuh diri itu. "Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya?" jawab Kama dengan suara bergetar. "Panahku memang kuat, tapi kekuatan Samadhi Sang Mahadewa tak terbatas. Jika aku gagal, kemurkaannya akan membakarku hingga tak bersisa. Jika aku berhasil pun, kemarahannya karena pertapaannya diganggu mungkin akan tetap menghancurkanku." Keraguan dan ketakutan menyelimuti hati Sang Dewa Cinta. Namun, Indra terus memohon. Ia melukiskan penderitaan para dewa, kehancuran dunia, dan tangisan makhluk tak berdosa di bawah kekuasaan Taraka. Ini bukan lagi tentang cinta antara dua insan, Kama. Ini tentang kelangsungan hidup seluruh alam semesta.
Pengorbananmu akan dikenang selamanya. Engkau akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kami semua, bujuk Indra. Setelah melalui pertimbangan yang berat, menimbang antara keselamatan dirinya dan keselamatan 3 dunia, Dewa Kama akhirnya membuat keputusan. Ia menatap Rati dengan penuh cinta, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dengan tekad yang bulat, ia menerima misi suci itu. Baiklah, akan kulakukan, katanya. Demi para dewa dan seluruh makhluk, aku akan menghadapi kemurkaan Siwa. Persiapkan segalanya, aku akan berangkat ke Kailas. Ditemani oleh Dewi Rati yang cemas dan Dewa Vasanta sang dewa musim semi, Dewa Kama tiba di kaki gunung Kailas. Seketika, kehadiran mereka mengubah suasana. Salju abadi yang dingin mulai dihiasi oleh tunas-tunas hijau. Bunga-bunga liar yang beku mulai bermekaran aneh di luar musimnya. Udara yang tadinya hening dan tajam kini dipenuhi aroma wangi dan suara dengungan lebah yang menjadi tali busur Kama. Mereka bergerak perlahan dan hati-hati mendekati tempat Siwa bertapa. Dari kejauhan, mereka melihat Sang Mahadewa duduk tak bergeming, laksana patung batu. Di dekatnya, Dewi Parwati sedang mempersembahkan bunga-bunga segar. Kama tahu, inilah saat yang tepat. Momentum ketika objek cinta berada tepat di hadapan sasarannya, akan melipat gandakan kekuatan panahnya. Bersembunyi di balik sebatang pohon, Kama mempersiapkan senjatanya. Hatinya berdebar kencang, campuran antara harapan dan ketakutan yang luar biasa. Ia memilih anak panah terkuatnya. Panah yang terbuat dari 5 bunga paling memabukkan, yang dirancang untuk membangkitkan hasrat yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, ia menarik tali busur tebunya yang terbuat dari lebah. Ia menunggu saat yang paling sempurna. Tepat ketika Dewi Parwati membungkuk untuk meletakkan bunga di kaki Siwa, dan angin sepa-sepa meniup selendangnya hingga menyentuh kulit Sang Mahadewa, Kama melepaskan anak panahnya. Anak panah bunga itu melesat tanpa suara, melintasi udara dingin Kailas, membawa serta kehangatan musim semi dan janji cinta yang membara. Anak panah itu tepat mengenai dada Dewa Siwa. Tidak ada luka fisik, tidak ada darah. Namun, getaran gaib yang kuat menjalari seluruh tubuh Sang Mahadewa. Sebuah sensasi aneh yang sudah ribuan tahun tidak pernah ia rasakan kini muncul kembali. Keheningan samadinya pecah. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, mata Dewa Siwa yang terpejam mulai bergetar, pertanda bahwa ia akan segera terjaga. Samadi kosmik Dewa Siwa hancur berkeping-keping. Perasaan asing yang menggelora, yang ia kenali sebagai hasrat duniawi, membangunkannya dengan paksa. Ia membuka matanya. Pandangannya yang biasanya tenang dan jernih kini dipenuhi kebingungan. Ia menatap Dewi Parwati yang ada di hadapannya, dan untuk sesaat, ia terpana oleh kecantikannya yang luar biasa. Jantungnya yang beku merasakan kehangatan. Namun, kesadaran agungnya segera mengambil alih. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Ini adalah gangguan dari luar, sebuah serangan gaib yang telah menodai kesucian pertapaannya. Kemarahannya mulai bangkit, laksana gunung berapi yang siap meletus. Siapa yang berani lancang melakukan hal ini padanya? Sang Mahadewa, penguasa waktu dan kehancuran? Dengan tatapan tajam, Siwa memindai seluruh penjuru. Matanya yang penuh kuasa dengan mudah menemukan sumber gangguan itu. Di balik sebatang pohon, ia melihat Dewa Kama yang gemetar ketakutan, masih memegang busur tebunya. Seketika, kemarahan Siwa mencapai puncaknya. Wajahnya memerah, dan seluruh alam semesta bergetar merasakan amarahnya. Tanpa sepatah kata pun, Siwa memfokuskan seluruh kemurkaannya pada satu titik di tengah dahinya. Perlahan, mata ketiganya, mata pengetahuan dan kehancuran, mulai terbuka. Dari celah mata itu, memancarlah seberkas cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh semburan api suci yang maha dahsyat. Api itu melesat lurus ke arah persembunyian Dewa Kama. Dewa Kama hanya bisa membelalak ngeri, tak mampu bergerak atau menghindar. Dalam sekejap mata, api kosmik itu melahap tubuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Tubuh Dewa Kama yang rupawan, yang menjadi idaman setiap makhluk, hangus terbakar dan musnah menjadi segundukan abu putih yang halus.
Sang dewa cinta telah tewas di tangan kemurkaan dewa yang hendak ia buat jatuh cinta. Keheningan yang mencekam menyelimuti Kailas setelah api kemurkaan Siwa padam. Dewi Rati, yang menyaksikan tragedi itu dari kejauhan, jatuh terkulai ke tanah. Jeritan pilu keluar dari bibirnya. Sebuah tangisan yang mampu meretakkan hati para dewa sekalipun. Ia berlari menghampiri gundukan abu yang tadinya adalah suami tercintanya, memeluk abu itu sambil meratap tanpa henti. "Oh, suamiku! Mengapa takdir begitu kejam?" ratapnya. "Engkau hanya menjalankan tugas demi kebaikan semesta, namun engkau harus binasa karenanya. Apa arti dunia ini tanpa dirimu? Apa arti cinta tanpa sang dewa cinta? Bawa aku bersamamu." Kesedihan Rati begitu mendalam hingga membuat bunga-bunga yang baru mekar menjadi layu dan langit Kailas menjadi kelabu. Tangisannya yang memilukan terdengar hingga ke surga loka, membuat para dewa yang mengutusnya merasa bersalah dan berduka. Dewi Parwati, yang juga terkejut oleh kejadian itu, merasa iba melihat penderitaan Rati. Ia mendekati Dewa Siwa yang kini berdiri dengan amarah yang mulai mereda. Dengan lembut, Parwati menjelaskan seluruh situasi yang terjadi. Ia menceritakan tentang ancaman Asurataraka, keputusasaan para dewa, dan misi mulia yang diemban oleh Kama. "Wahai Mahadewa," ujar Parwati, "Kama tidak bermaksud lancang. Ia berkorban demi menyelamatkan kami semua. Ia adalah pahlawan, bukan penjahat. Kasihanilah istrinya, Rati. Hidupkanlah kembali Dewa Kama." Para dewa lain, termasuk Brahma dan Wisnu, juga muncul untuk mendukung permohonan itu. Mendengar penjelasan itu dan melihat kesedihan Rati, hati Dewa Siwa yang tadinya panas oleh amarah kini diliputi oleh welas asih. Ia menyadari bahwa tindakan Kama, meskipun mengganggu, lahir dari niat yang luhur. Ia menatap gundukan abu itu dan berkata, "Kama tidak bisa kuhidupkan kembali dalam wujudnya yang sekarang. Namun, aku berjanji padamu, wahai Rati, ia akan hidup kembali." Dewa Siwa kemudian memberikan sebuah janji agung kepada Rati dan seluruh dewa. "Kama akan terlahir kembali di dunia manusia," sabdanya. "Ia akan lahir sebagai putra dari Sri Kresna dan Rukmini, dan akan diberi nama Pratyumna. Di kehidupan itu, engkau, Rati, akan bertemu dan bersatu kembali dengannya. Bersabarlah hingga waktu itu tiba." Janji ini sedikit menenangkan hati Rati yang hancur. Dan untuk saat ini, lanjut Siwa, meskipun tubuhnya telah hancur menjadi abu, esensi dari Kama tidak akan pernah musnah. Ia akan terus hidup, namun tanpa wujud fisik. Sejak saat itu, Dewa Kama juga dikenal dengan nama Ananga, yang berarti, dia yang tak berwujud, atau dia yang tak bertubuh. Ia menjadi kekuatan cinta yang abstrak, yang hadir di mana-mana, di dalam hati setiap makhluk. Pengorbanan Kama tidaklah sia-sia. Hati Dewa Siwa yang telah tersentuh oleh panah cinta dan dilunakan oleh permohonan Parwati, akhirnya terbuka. Ia menerima cinta Dewi Parwati dan menikahinya dalam sebuah upacara agung. Dari pernikahan inilah, kelak lahir seorang putra perkasa bernama Kartikeya, yang pada akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Asurataraka, mengembalikan kedamaian di 3 dunia. Kisah Dewa Kama menjadi sebuah legenda abadi tentang pengorbanan, kekuatan cinta, dan keseimbangan alam semesta. Ia mengajarkan pesan moral yang mendalam. Cinta sejati terkadang menuntut pengorbanan terbesar. Di sisi lain, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa hasrat, Kama, yang tidak terkendali dapat memicu kemurkaan dan kehancuran, seperti yang dialami Siwa. Keseimbangan antara cinta dan spiritualitas, antara hasrat dan pengendalian diri, adalah kunci menuju keharmonisan sejati. Hingga kini, Dewa Kama sebagai Ananga terus bekerja secara gaib, menembakkan panah tak kasat matanya ke dalam jiwa-jiwa, memastikan bahwa kekuatan cinta akan selalu menjadi penggerak utama kehidupan, bahkan setelah tubuh fisiknya tiada. Pengorbanannya memastikan bahwa meski ia harus terbakar menjadi abu, api cinta yang ia sulut akan terus menyala abadi di seluruh penjuru alam semesta.